Oke, berikut mari kita bahas satu persatu tentang sel elektrokimia. Yang pertama kita akan lihat tentang sel Volta. Nah, apa saja yang perlu kita pahami pada sel Volta? Kita udah bicarakan sebelumnya. Secara berurutan kita akan bahas tentang elektroda atau kutub-kutubnya, di mana hafalannya masih ingat? Hafalannya adalah KNAP yang berarti katoda negatif, anoda positif kalau elektrolisis. Nah, karena kita sekarang membahas sel Volta, maka elektrodanya adalah katoda positif, kemudian anoda negatif. Katoda positif, anoda negatif. Katoda sebagai kutub positifnya, kemudian anoda sebagai kutub negatif. Lalu dari mana kita lihat katoda dan anodanya ini? Kemungkinannya adalah dari data atau nilai potensial elektroda atau potensial reduksi yang disimbolkan dengan N0-nya. Jadi lihat langsung data N0-nya, nilainya lebih positif berarti kutub positif, nilainya lebih negatif berarti kutub negatif. Sebagai contoh, misalkan diketahui Ag plus elektron menghasilkan Ag dengan data nilai potensial elektroda misalkan plus 0,3 volt. Nah, ini namanya tadi potensial elektroda. Potensial elektroda tadi sama dengan potensial reduksi karena datanya disajikan dalam bentuk reaksi reduksi. Oke? Nah, lalu misalkan diketahui bahwa Zn2 plus 2 elektron menghasilkan Zn dengan nilai potensial elektroda min 0,6 volt. Ini misalnya. Nah, dari data ini kita udah gampang menentukan yang mana sebagai katoda dan anoda jika logam Ag dan Zn digunakan sebagai kutub-kutub dari suatu sel Volta. Nah, langsung aja lihat data nilai potensialnya ini, maka yang mana lebih positif? Benar, Ag. Berarti ini sebagai kutub positif atau katoda, kemudian sebaliknya Zn sebagai anodanya. Termasuk nanti kalau misalnya nilainya sama-sama positif, misalkan yang satu plus 1, yang satu plus 3, berarti yang mana sebagai kutub positifnya? Yang plus 3. Lalu yang plus 1 menjadi kutub negatifnya. Atau yang satu min 1, satunya lagi min 3. Kutub positifnya yang mana? Tentu yang lebih positif dong, yaitu min 1. Ya. Oke, jadi bagian pertama ini kalau diketahui nilai potensialnya berarti kita langsung lihat dari nilainya ini. Ada nggak kemungkinan tidak diketahui ini? Ada. Nah, kalau tidak ada nilai ini, maka kemungkinan kita akan menentukan berdasarkan apa yang namanya disebutkan sebagai deret volta. Deret volta itu apa? Deret volta itu sama dengan garis bilangan tengah 0, kemudian ke kiri min, dan makin ke kiri makin min. Lalu ke kanan positif dan makin ke kanan makin positif. Jadi unsur-unsur bisa diurutkan berdasarkan nilai potensial elektrodanya ini. Ada yang potensial elektrodanya 0, yaitu hidrogen. Kemudian di kiri hidrogen memiliki nilai potensial yang bernilai negatif. Selanjutnya di kanan hidrogen memiliki nilai potensial yang bernilai positif. Nah, itu artinya seandainya tidak dikasih tahu nilai potensialnya, berarti kita harus hafal deret voltanya. Umumnya deret volta dituliskan sebagai berikut, dimulai dari kiri ke kanan. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal MG dengan AL, mungkin Zainab ceraikan Ferry, cadangannya cowok ningrat, San Tonrani. Nah, ini
urutan logam yang berada di sebelah kiri H. Lalu setelah ini H tadi memiliki potensial yang bernilai 0, kemudian di kanan H unsur-unsurnya atau logamnya adalah Cu, Hg, Pt, Cu, Hg, kemudian Ag, Pt, dan Au. Ini biasanya hafalannya biar gampang. Cukong Hongkong, Ag Butau. Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Cukong Hongkong, Ag Butau. Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Meskipun ini dikit, ini biasanya sangat membantu. Misalnya kalau yang dikasih tahu misalnya pasangan antara Ag dengan MN, MN-nya ada nggak di kiri? Di kanan. Nah, tidak ada di kanan berarti dia di kiri, sehingga dia pasti lebih kiri dari Ag. Ya, jadi kalau perbandingannya kiri dengan kanan ini kan sangat membantu Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Sementara yang di kiri tadi hafalannya apa? Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, mungkin Zainab ceraikan Ferry, cadangannya cowok merah sang pemberani. Jadi misalkan elektroda yang digunakan misalnya CO dengan Ni, kutub positifnya apa? Berarti yang lebih positif tadi yang mana? Yang lebih kanan. Berarti CO dengan Ni, kutub positifnya Ni, CO sebagai kutub negatifnya. Tapi kalau CO dengan misalnya, yang lebih positif kan CO-nya, berarti CO sebagai kutub positif, Fe-nya sebagai kutub negatif. Itu artinya kutubnya dalam volta ini untuk membentuk sel volta tidak ada yang pasti, melainkan tergantung pada yang mana pasangannya. Dipasangkan dengan yang lebih positif, dia menjadi kutub negatif. Sebaliknya dipasangkan dengan yang lebih negatif, dia menjadi kutub positif. Nah, itulah tentang bagian yang pertama ini, menentukan yang mana sebagai kutub positifnya dan yang mana sebagai kutub negatifnya. Oke, lalu kedua tadi adalah menentukan reaksi yang terjadi. Apa reaksi yang terjadi pada sel volta? Kita udah bahas sebelumnya bahwa reaksinya baik pada sel volta dan sel elektrolisis sama aja, yaitu apa? Hafalannya karet. Pada katoda terjadi reduksi, pada anoda terjadi oksidasi. Nah, maksudnya misalnya kalau ini tadi kita lanjut, maka apa reaksi di katoda dan apa reaksi di anoda? Katodanya tadi lihat adalah Ag, maka Ag ini akan mengalami reduksi. Apakah yang ini sudah merupakan reaksi reduksi? Ya, maka di katoda akan terjadi reaksi Ag plus elektron menjadi Ag, lalu di anoda akan terjadi ya oksidasi. Nah, karena ini merupakan reaksi reduksi pada anodanya, maka ini harus kita buat menjadi reaksi oksidasi dengan cara bagaimana? Ingat bahwa reduksi adalah kebalikan oksidasi. Sehingga untuk membuat reaksi oksidasi di anoda, kita tinggal membalik reaksi ini. Berarti reaksinya menjadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Itulah reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Lalu kalau kita membuat reaksi selnya, berarti ini merupakan jumlah reaksi ini masing-masing dengan syarat sama seperti reaksi redoks, berarti elektron yang dilepaskan harus sama dengan elektron yang diterima. Nah, berarti reaksi yang ini harus kali 2, sehingga reaksinya menjadi 2Ag plus Zn, ini menjadi 2Ag plus Zn2 plus. Itulah namanya disebutkan sebagai reaksi sel. Ya, jadi sampai di sini kita sudah bisa membuat yang apa reaksi di katoda, apa reaksi di anoda, serta reaksi selnya. Sekaligus juga untuk reaksi ini karena katoda selalu reduksi, kemudian anoda selalu oksidasi, maka suatu reaksi itu berlangsung kalau
katodanya mengalami reduksi, kemudian anodanya mengalami oksidasi. Dalam direct volta pun gitu juga. Dalam direct volta tadi katoda atau kutub positifnya kan yang lebih kanan, ya kan? Yang lebih kiri adalah anodanya. Sekali lagi, yang menjadi kutub positif adalah yang lebih kanan atau katodanya. Lalu karena pada katoda sedang terjadi reduksi, maka dalam direct volta juga bisa kita katakan bahwa pada katoda atau yang kanan harus mengalami reduksi. Sehingga suatu reaksi itu bisa berlangsung berdasarkan direct volta ini kalau yang kanannya mengalami reduksi. Sebagai contoh, kalau Cr bereaksi dengan Cd, lalu Cd-nya mengalami oksidasi, berlangsung enggak? Nah, karena Cd lebih kanan, berarti dia harus mengalami reduksi. Kalau dia mengalami oksidasi, berarti dia tidak berlangsung. Nah, itulah tentang yang kedua itu tadi, reaksi yang terjadi. Lalu yang berikut adalah tentang diagram atau notasi selnya. Nah, notasi sel ini sudah ada ketentuannya, menggambarkan sel volta dimulai dengan perubahan pada anoda, kemudian dipisahkan oleh simbol garis double yang dibaca sebagai jembatan garam, kemudian perubahan atau reaksi di katoda. Itu artinya di kiri ini pasti reaksi oksidasi, kemudian di kanan pasti reaksi reduksi. Sehingga kalau di soal ditanya yang mana sebagai diagram selnya, lalu di kiri misalnya reaksi reduksi, dan sudah pasti salah. Karena aturannya selalu anoda kemudian katoda. Cara mengingatnya, ingat aja abjad awalnya anoda A, katoda K, yang mana duluan A dengan K secara abjad? A, ya betul. Maka anoda kemudian katoda. Dalam hal ini misalnya diagram selnya apa? Lihat perubahan di anoda apa? Zn menjadi Zn2 plus ditulis Zn2 plus, kemudian jembatan garam di katoda Ag plus menjadi Ag ditulis seperti ini. Itulah diagram selnya. Lalu terakhir adalah menentukan berapa besarnya potensial selnya. Potensial sel ini untuk menentukannya macam-macam. Pertama bisa berdasarkan reaksi berarti seperti yang sudah kita lakukan di atas tadi. Misalnya untuk reaksi ini, kalau kita ingin mencari potensial selnya untuk ini, maka reaksi pertama tadi Ag plus menjadi Ag, potensialnya berapa? Potensialnya sama dengan plus 0,3 volt. Lalu reaksi di anoda tadi kita balik. Karena ini kita balik, maka tandanya harus kita ubah sehingga potensialnya ini menjadi plus 0,9 volt. Lalu berapa potensial selnya? Ini langsung kita jumlah tanpa harus melihat perkalian ini tadi. Jadi potensial elektroda ini tidak bisa dikalikan meskipun reaksinya dikalikan. Tetap aja jangan dikali 2, tetap aja langsung dijumlahkan, berarti hasilnya sama dengan plus 0,9 volt. Itulah kalau berdasarkan penjumlahan atau penyesuaian reaksi. Yang kedua bisa dengan menggunakan rumus potensial sel, bisa dirumuskan sebagai potensial yang mengalami reduksi kurang potensial yang mengalami oksidasi, redoks ya, reduksi kurang oksidasi. Atau bisa juga kalau dalam bentuk diagram, karena diagramnya tadi seperti ini, reduksi di katoda kemudian oksidasi di anoda, maka bisa juga potensial dari katoda dikurang potensial anoda.